Latar belakang pembentukan BPU PKI, posisi Jepang yang semakin terdesak karena Perang Asia Pasifik pada akhir 1944 melatar belakangi dibentuknya BPU PKI. Ketika posisi Jepang terdesak, rakyat Indonesia pun semakin gencar melakukan pemberontakan untuk menuntut kemerdekaan. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPU PKI). Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai. Jenderal Kumachihi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPU PKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di gedung Chosangi-in di Penjambo, Jakarta. Ketua BPU PKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Regiman Weikyo Diningrat. Wakilnya adalah Ichibangase dari Jepang. Dan sebagai sekretarisnya adalah R.P. Suroso. Jumlah anggota BPU PKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, negara kita sudah memasuki babak baru, masa di mana pandangan orang-orang terhadap negara kita akan berubah. Masa kininya cita-cita yang selama kita impikan bisa kita raih. Masa di mana kebebasan yang kita impikan berhasil didapatkan dengan kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Oleh karenanya, pada rapat kali ini saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia supaya negara kita semakin sempurna kemerdekaannya sebagai fondasi berdirinya bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Saya, Rajiman Weikyo Diningrat, selaku Ketua BPU PKI, secara resmi membuka rapat ini. Sebagai dasar negara, kita membutuhkan dasar negara yang dapat mempersatukan seluruh perbedaan yang ada dalam bangsa Indonesia. Dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya kepentingan satu kelompok saja. Barangkali ada di antara kalian yang berniat mengusulkan gagasan mengenai dasar negara. Saya sependapat dengan Anda. Negara Indonesia merupakan negara yang besar dan beragam. Dasar negara yang dapat disetujui oleh semua pihak di Indonesia. Saya sepenuhnya setuju dengan pendapat Anda, Bu. Karena kita memerlukan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan segala belah pihak. Saya mendengarkan pendapat saudara sekalian. Dan saya berniat mengusulkan dasar negara yang saya miliki. Mari kita dengarkan pendapat yang akan dikemukakan oleh saudara Muhammad Yamin. Kepada saudara Muhammad Yamin, kami persilakan. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang saya usulkan. Kelima dasar tersebut saya beri nama Asas dan Dasar Negara Republik Indonesia. Usulan mengenai dasar negara yang saya sampaikan ialah: yang pertama, pri kebangsaan; yang kedua, pri kemanusiaan; yang ketiga, pri ketuhanan; yang keempat, pri kerakyatan; dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Demikian usulan mengenai dasar negara yang saya sampaikan. Mohon dipertimbangkan dan saya akhiri. Terima kasih. Bung Yamin, saya akui usulan Anda memang luar biasa. Tapi pastilah Anda tahu bahwa Indonesia merupakan negara mayoritas pemeluk agama Islam. Sudah sepatutnya agama Islam dijadikan sebagai dasar negara. Bukankah Anda sendiri pemeluk agama Islam? Oleh karena itu, saya meyakini bahwa Indonesia harus berlandaskan agama Islam. Betul sekali, Bung. Dengan mayoritas penduduk agama Islam di Indonesia ini,
dijadikan sebagai dasar negara bangsa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidakkah saudara dengar pendapat yang telah disampaikan oleh Ki Haji Agus Salim bahwa negara ini memerlukan dasar negara bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan untuk sebagian kelompok saja? Tidak bisa begitu. Saya setuju dengan usulan Bung Yamin. Pada usulan beliau terdapat nilai ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh semua masyarakat. Kondisi rapat hari pertama berlangsung tidak kondusif tanpa menemukan hasil akhir, sehingga rapat berlanjut pada hari kedua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tempo hari lalu kita sudah membahas mengenai dasar negara, namun kita masih belum menemukan hasil sebagai dasar negara, dikarenakan rapat berjalan tidak kondusif. Oleh sebab itu, hari ini kita berkumpul kembali untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara Indonesia. Saudara-saudara sekalian, notulensi tempo hari lalu kita sudah mendapatkan gagasan untuk dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin. Akan tetapi poin mengenai ketuhanan masih diperdebatkan. Apakah saudara-saudara sekalian memiliki pendapat yang ingin diutarakan mengenai masalah tersebut? Menurut saya, kita tidak perlu lagi mempermasalahkan terkait agama dalam dasar negara ini. Agama yang dianut adalah baik ajarannya. Semua Tuhan mengarah pada Tuhan yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang perlu kita bahas, selain mengedepankan ego dari masing-masing kelompok. Saudara sekalian, Anda telah mendengarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh Bung Hatta. Tidak ada gunanya kita melanjutkan rapat ini apabila kita masih mengedepankan ego masing-masing. Apakah ada pendapat lain sebagai dasar negara? Terima kasih kepada Dr. Rajima selaku Ketua BPUPKI beserta anggota-anggota sidang lainnya yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengusulkan pendapat. Pemikiran yang akan saya sampaikan berupa permasalahan-permasalahan yang berhubungan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang dibentuk hendaklah negara yang integralistik, yang berdasarkan pada hal-hal berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Demikian usulan-usulan mengenai dasar negara dari saya, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Mengapa poin mufakat dan musyawarah dipisah? Bukankah seharusnya kedua itu menjadi satu kesatuan yang seharusnya digabungkan menjadi satu poin yang sama? Kita tunggu usulan dasar negara berikutnya. Usulan ini akan dipertimbangkan oleh anggota BPUPKI yang lainnya. Sidang BPUPKI pada hari ini saya nyatakan berakhir. Dari rapat sebelumnya yang telah diselenggarakan, Pancasila belum membuahkan hasil. Sekarang, giliran IR Soekarno yang menyampaikan gagasan pendapat tentang Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan pemikiran saya mengenai dasar negara. Usulan-usulan ini mohon didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik. Menjalankan rapat untuk menentukan dasar negara selama 3 hari. Namun masih belum menemukan titik terang karena masih ada perdebatan mengenai satu dan lain hal. Kita di sini bertujuan untuk membentuk dasar negara demi negara kita tercinta. Namun masing-masing kelompok masih mementingkan kepentingan kelompoknya masing-masing. Kita semua tidak bisa bersikap seperti itu apabila menginginkan satu dasar negara yang dapat menjadi landasan ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan usulan dasar negara yang telah saya susun. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Peri kemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial.
5. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Seperti yang kita ketahui, rakyat Indonesia sudah sangat lama dijajah oleh Belanda dan sekarang Jepang. Sangat keras perjuangan kita bersatu tanpa mempedulikan perbedaan. Bertempur dengan mereka untuk merebut hak kemerdekaan kita. Mari kita lanjutkan dan wariskan semangat kita kepada generasi penerus bangsa sebagai pemersatu bangsa. Merdeka! Merdeka! Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari rapat yang sudah diselenggarakan beberapa hari sebelumnya, namun pencetusan Pancasila belum membuahkan hasil, sehingga Insinyur Soekarno membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno sendiri. Hasil kerja keras Panitia 9 ini membuahkan sebuah hasil, yaitu Rumusan Dasar Negara. Muhammad Yamin memberi nama hasil rumusan ini dengan nama Piagam Jakarta. Rumusan Piagam Jakarta ini berisi tentang 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan terakhir dasar negara dilakukan di sidang kedua BPUPKI yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945.